Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Sekarsari sebagai moderator dari kelompok 7 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah kami buat pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati SPD MSI dan Bapak Aang Yudo Prastowo MPD. Sebelum masuk ke pembahasan studi kasus, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Putri Sekarsari dengan NIM 20030200048. Yang kedua ada Khofifah Intan Nur Fitriani dengan NIM 20030200056. Yang ketiga ada Nadia Tri Agustina dengan NIM 20030200062 yang sekarang sedang berhalangan hadir di room Zoom ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pemilihan kasus. Di sini, penulis memilih kasus yang pertama, yaitu seorang guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 3 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh orang tua siswa setelah menegur 8 pelajar yang kedapatan merokok. Nah, yang kedua ada permasalahan. Data yang kami dapatkan, guru SMPN Kabupaten Jeneponto mendapati 8 orang siswa yang merokok di dalam kelas sehingga diberikan pengarahan dan bimbingan kepada para siswa yang membuat pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada guru dikeroyok orang tua siswa usai tegur 8 murid merokok di kelas. Nah, di sini ada fakta. Yang pertama, aksi kekerasan terjadi pada guru olahraga di SMPN 6 Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban kekerasan dari muridnya bersama orang tua murid. Kasus ini terjadi pada sang guru yang menjadi korban kekerasan dari muridnya sendiri bersama orang tua murid setelah menegur murid tersebut lantaran tidak menggunakan baju olahraga pada saat praktek renang di salah satu tempat pemandian di Kelurahan Sangi-Sangi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konsel. Yang B, ada seorang guru di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menderita luka akibat dikeroyok oleh orang tua murid beserta 2 anaknya. Di sini, sang guru bernama Syarifuddin, 36 tahun itu pun mengalami luka akibat pengeroyokan tersebut. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di pertigaan Desa Cempi Jaya dan Desa Adu, Kecamatan UU. Nah, yang C, ada seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Muko, Bengkulu dikeroyok 3 orang. Salah satu pelaku merupakan wali murid. Pengeroyokan ini diduga karena sebelumnya guru tersebut menegur salah satu siswa kelas 5 SD yang memukul siswa kelas 1 SD. Orang tua siswa yang ditegur diduga tidak terima dengan sikap guru tersebut sehingga terjadi pengeroyokan. Baik, untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh Khofifah. Kepada Khofifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap guru oleh wali murid. Yang kedua yaitu bagaimana menghadapi wali murid yang tidak terima anaknya ditegur oleh gurunya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan dan solusi. Guru adalah pendidik profesional yang wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Nah, kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi sosial berarti kemampuan dan kecakapan seorang guru atau dengan kecerdasan sosial yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, seorang guru jika memiliki kompetensi sosial yang tinggi, salah satu cirinya yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan perilaku-perilaku yang muncul saat situasi konflik, meliputi tindakan yang tepat ketika menghadapi hal-hal yang mengganggu atau berkompromi akan sesuatu. Nah, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak tantangan yang muncul, salah satunya seperti kenakalan remaja atau kenakalan-kenakalan yang biasa dilakukan oleh para murid. Kenakalan merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan remaja.
Nah, dalam mendidik kedisiplinan murid, guru harus melakukan tindakan untuk mendidik dan mendisiplinkan murid-muridnya, mulai dari menegur atau bahkan memberikan hukuman kepada murid agar mendapatkan efek jera kepada muridnya agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam memberikan teguran atau bahkan hukuman kepada muridnya, terkadang guru mendapatkan protes serta penolakan dari orang tua atau wali murid yang anaknya diberikan teguran bahkan juga hukuman. Nah, tidak sedikit wali murid yang tidak terima anaknya ditegur oleh guru, bahkan wali murid hingga melakukan hal yang di luar batas seperti melakukan kekerasan kepada guru. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap guru terletak pada sifat emosional seseorang yang tidak dapat mengontrol emosinya. Dan juga faktor psikologis ini dapat dibentuk oleh kebiasaan kekerasan yang terus-menerus terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dalam hal ini, sekolah harusnya membentuk atau memiliki program khusus untuk mempertemukan guru-guru dan bahkan orang tua murid secara rutin. Pada proses ini dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan guru dan juga orang tua murid. Fungsinya itu untuk menghilangkan rasa keraguan, rasa curiga, rasa sungkan, dan sebagainya agar orang tua dan guru dapat bekerja sama memberikan pendidikan bagi anak dan murid, anak atau murid. Nah, dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua untuk membela anaknya yang melakukan pelanggaran di sekolah, malah akan mengakibatkan murid merasa terlindungi dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya dan malah merasa bangga karena dianggap memiliki power untuk semena-mena kepada guru bahkan juga orang lain. Nah, selanjutnya itu nilai yang dapat diambil. Yang pertama itu pengembangan kedisiplinan siswa dapat diperoleh dari berbagai bidang kegiatan sekolah. Yang kedua, bagi pendidik meningkatkan komitmen untuk terus memelihara stabilitas pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga itu bagi orang tua murid, yaitu untuk menjaga kerjasama dengan guru pendidik dalam mengembangkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Yang keempat, bagi penegak hukum agar meningkatkan perlindungan terhadap guru yang yang mendapatkan tuntutan pidana dan tidak terjadi lagi wali murid yang melaporkan karena anak didiknya mendapatkan hukuman disiplin sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kofifa. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, siswa dan wali siswa mulai menyadari bahwa motivasi tindakan mendisiplinkan siswa semata karena kebaikan, hanya karena kewenangannya dan bukan niat untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan. Dengan demikian, dasar hukum perlindungan guru yang dapat menjamin guru melaksanakan tugasnya menjadi pendidik di sekolah. Sebagai orang tua, seharusnya bijak dalam bertindak dan selalu memikirkan apa dampak dari tindakan yang ia lakukan. Pemberian teguran dan hukuman kepada siswa merupakan tindakan dasar untuk mendisiplinkan sikap murid baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Selagi hukuman itu tidak menyimpang dan berindikasi menuju perlakuan kekerasan kepada murid. Nah, itu tadi hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah kami buat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan atau saran, dipersilahkan. Ya, silakan. Tadi dijelaskan di kesimpulan kalau di pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu guru dan dosen sebagai pendidik tidak dapat dipidana. Nah, bagaimana jika guru atau dosen tersebut menegur siswa itu kelewatan batas atau kasar juga kepada murid? Apakah itu tidak ditindak pidana juga atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Devika atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan tadi diketahui bahwasannya salah satu solusi dari tindakan yang pada studi kasus ini kan tadi salah satu solusinya itu ialah dengan mempertemukan antara murid dengan guru. Mempertemukan antara wali murid dengan guru. Nah, seperti contohnya itu paguyuban. Nah, bagaimana jika ada kasus murid yang orang tuanya itu sangat sibuk, jadi sehingga orang tuanya itu tidak pernah bisa datang pada pertemuan paguyuban tersebut, sehingga
menjadi kasus tersebut tuh bisa terulang lagi. Nah, bagaimana menurut tanggapan kelompok penyaji atas permasalahan tadi? Terima kasih. Terima kasih, Retno. Baik, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan kalian. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devika. Pertanyaannya tadi, dari Undang-Undang Pasal 39 Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan kalau guru atau dosen tidak dapat dipidana, bagaimana jika guru tersebut melewati batas dalam menegur siswanya? Apa tetap tidak bisa dipidana atau bagaimana? Nah, menurut saya apabila tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan. Namun, kalau tindakan guru sudah keterlaluan, misalnya sampai menganiaya, memukuli, atau tindak kekerasan yang melewati batas, barulah bisa diadukan ke pihak yang berwajib. Akan tetapi, kalau sekadar diberikan hukuman yang wajar, karena ingin menegakkan disiplin murid di sekolah, terus diadukan ke penegak hukum, bagaimana nanti nasib dunia pendidikan? Tentunya menjadi tidak optimal. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Ya, silakan. saya ingin menambahkan sedikit aja. Jadi betul yang dikatakan kelompok penyaji. Nah, di mana perlindungan terhadap profesi guru itu sudah diakui dalam PP nomor 74 tahun 2008, di mana dalam mendidik, mengajar, membimbing, hingga mengevaluasi siswa, guru itu diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswa, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut. Jadi pada pasal 39 ayat 1, guru itu memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dan juga dalam ayat keduanya itu, sanksi tersebut itu dapat berupa teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jadi sekian tambahan dari saya kembalikan ke kelompok penyaji. Ya, terima kasih, Septi. Apakah Devika bisa menerima jawaban dari saya dan Septiana? Bisa. Terima kasih kelompok penyaji Septiana. Sama-sama, Devika. Baik, untuk pertanyaan Retno akan dijawab oleh Kofifa. Kepada Kofifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Reno. Pertanyaan Reno tadi, bagaimana jika orang tua tersebut sibuk sehingga tidak bisa datang ke paguyuban, dan juga anak tersebut mungkin akan mengulangi kesalahan atau masalah yang dilakukannya kan. Nah, di sini mungkin ya guru bisa melakukan komunikasi secara khusus, tidak hanya dengan tatap muka ataupun bertemu, tetapi juga bisa melakukan menggunakan media digital seperti melakukan WhatsApp dan juga memfollow up terus bagaimana perkembangan masalah yang dilakukan oleh anaknya tersebut sampai orang tua tersebut bisa untuk bertemu atau jika tidak bisa tetap tidak bisa maka bisa melakukan seperti Zoom ataupun komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara online agar anak tersebut itu bisa maksudnya tuh diberikan perhatian oleh orang tuanya dan juga baik, maaf saya lanjutkan. Dan juga mungkin gurunya tersebut bisa mendatangi rumahnya seperti untuk
follow up kasusnya tersebut. Baiklah, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kofifa. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Jika tidak ada, apakah Retna bisa menerima jawaban dari Kofifa? Baik, bisa diterima. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih Retno. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melakukan diskusi tanya jawab. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila kelompok kami ada kesalahan kata dalam menyampaikan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.